Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Dwi Firdiani. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik angkatan 2021. Menurut saya, akuntabilitas dan pengawasan ini sangat-sangat perlu dipelajari karena ini bersifat penyelenggaraan pelayanan publik. Karena jurusan yang kita ampu pada saat ini tidak jauh dan tidak lain adalah tentang birokrasi. Nah, tatanan yang dilakukan oleh birokrasi itu semuanya harus diakuntabilitas dan dapat diawasi. Jadi menurut saya akuntabilitas dan pengawasan publik ini sangat perlu. Selanjutnya, soal yang kedua ada membahas tentang tren 2022. Yang pertama ada mengontrol kepemimpinan atau pola pikir. Jadi setiap pemimpin harus memiliki pola pikir yang maju dan harus memiliki pikiran yang kritis yang dapat mengembangkan suatu pengerjaannya yang sudah dilakukan itu harus dapat dikembangkan. Makanya setiap pemimpin harus memiliki pola pikir yang kritis. Yang kedua ada tujuan pengontrolan. Ini tuh termasuk juga dengan hasil utama. Setelah kita memiliki ide, memiliki pola pikir yang baik, yang kritis, kita memiliki tujuan utama apa yang harus kita lakukan nantinya. Selain itu juga, yang ketiga ada mengontrol transformasi, manajemen kinerja dan berbasis data. Setiap suatu instansi harus memiliki tatanan manajemen yang baik agar nantinya dapat menimbulkan hasil yang baik juga. Dan selain itu, kinerjanya juga harus yang dapat dilakukan secara baik, harus memiliki kinerja yang baik. Orang-orang di dalamnya harus memiliki kinerja yang baik agar nantinya hasilnya juga dapat diperoleh dengan baik. Yang ketiga ada berbasis data. Data-data itu sangat diperlukan, apalagi di era globalisasi saat ini semua itu berbasis data, berbasis digital. Makanya data juga termasuk dalam salah satu di sini. Yang keempat ada fungsi controlling, pengendalian rantai pasokan. Setelah semua diproses, semua itu harus dikendaliin. Bagaimana caranya itu bisa menjadi pasar yang nomor satu misalnya. Pengendalian ini harus dapat dilakukan dengan baik agar nantinya tidak menimbulkan efek-efek yang negatif. Maka dari itu, yang kembali lagi ke poin yang pertama, setiap pemimpin harus mempunyai pola pikir yang kritis agar bisa menjalankan kegiatannya ini harus dengan baik. Yang selanjutnya adalah penilaian siklus hidup produk pengendalian keberlanjutan. Setelah dikendaliin, selanjutnya dinilai siklus hidup produk itu dapat dilakukan, dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Makanya harus ada pengendalian keberlanjutan. Pengendalian ini tidak asal-asalan. Pengendalian ini harus dinilai, harus dengan baik, dapat dinilai dengan baik. Maka dari itu produk ini emang harus benar-benar dinilai. Selanjutnya ada penilaian siklus hidup produk pengendalian keberlanjutan. Jadi setelah dikendaliin, yang poin sebelumnya, pengendalian ini tidak bisa stuck di situ aja. Pengendalian ini harus terus dilakukan, harus terus dilanjutkan agar produk itu bisa tetap menjadi top nomor satu. Penilaian tuh juga perlu dilakukan, evaluasi ya namanya. Seperti evaluasi, maksud saya evaluasi ini perlu dilakukan agar kita bisa dapat menilai bagaimana bisa produk itu bisa menjadi nomor satu dan bagaimana
bisa produk yang dihasilkan sebelumnya itu bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Makanya harus diadakan pengendalian keberlanjutan. Yang selanjutnya, alat pengontrol nilai seumur hidup pelanggan. Tentu saja apabila kita memiliki sebuah produk, kita harus memperoleh kepercayaan. Begitu juga di dalam sistem birokrasi, kita harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar susunan-susunan yang sudah kita buat sebelumnya dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, dapat dipercaya oleh masyarakat itu dengan baik. Yang selanjutnya, analisis biaya manfaat pengontrolan digital. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita hidup di zaman digitalisasi, zaman dimana-mana semua itu sudah pakai alat laptop, misalnya komputer, udah berbasis digital semuanya. Otomatis biaya yang kita keluarkan juga tidak sedikit. Maka dari itu, selain karena kita sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kita harus lebih mengeluarkan manfaat juga yang banyak. Yang selanjutnya ada mengontrol kompetensi atau model kompetensi. Setiap orang harus mempunyai kompetensi agar hasil-hasil yang kita buat, agar produk-produk atau hasil-hasil yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada mengontrol kompetensi. Jadi kompetensi yang kita miliki ini jangan sampai anjlok, jangan sampai turun. Kompetensi yang kita miliki ini harusnya lebih bisa naik. Kompetensi itu seperti keahlian yang kita ciptakan sebelumnya, itu jangan sampai turun, harus tetap naik aja supaya produk yang kita hasilkan atau hasil yang kita hasilkan itu juga bisa bermanfaat, juga bisa terus berkembang. Makanya kita harus memiliki kompetensi yang tinggi, harus bisa mengontrol kompetensi di diri kita sendiri agar itu bisa terus berkembang dengan baik. Cukup sekian video saya ini. Semoga jawaban-jawaban yang telah saya beri dapat diterima dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Semoga Bapak dapat memakluminya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.